Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana, asal dari Samarinda, tempat tanggal lahir Samarinda 10 Juni tahun 2000. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan sifat dan hakikat kemanusiaan. Kenapa saya ingin menjelaskan sifat dan hakikat kemanusiaan? Karena ini adalah tugas akhir semester saya, yaitu semester 3. Dan sebelumnya saya berkuliah di Polnes, Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Kemaritiman, prodi KPNK, yaitu kepanjangan dari Ketetarlaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan. Nomor induk mahasiswa saya ialah 19624 Oke, kita langsung saja ke topik pembicaraan ya. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan sifat dan hakikat kemanusiaan. Yang pertama, ada kekuatan umum manusia. Pada umumnya, para ahli mengemukakan bahwa kepribadian manusia berupa kombinasi antara badan dan jiwa. Badan terbentuk menurut prinsip-prinsip biologis, dimulai sejak penciptaan manusia pertama, diciptakan oleh Allah dari tanah, diperlengkapi dengan fungsi-fungsi kejiwaan. Sedangkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk kiri Adam. Badan melaksanakan tindakan-tindakan yang digerakkan oleh jiwa dengan cara tertentu. Bekerjanya jiwa pada badan berupa penggunaan fungsi-fungsi kejiwaan yang bukan mental. Sedangkan bekerjanya jiwa dalam sistem saraf dan pikiran berupa pengarahan kekuatan-kekuatan kejiwaan yang lebih bersifat gerakan mental. Menurut John Amos Comenius, manusia mempunyai 3 komponen jiwa yang mengarahkan aktivitas jiwa raga. 3 komponen jiwa tersebut meliputi saraf pertumbuhan, perasaan, dan intelek. Karena itu dikatakan bahwa manusia mempunyai 3 sifat dasar, yaitu yang pertama, sifat biologis, tumbuh-tumbuhan. Sifat ini telah membuat manusia tumbuh secara alami dengan prinsip-prinsip biologis dengan menggunakan lingkungannya. Dan yang kedua, sifat hewani. Dengan adanya perasaan-perasaan hakiki, manusia mengalami desakan-desakan internal untuk mencari keseimbangan hidup. Dan yang ketiga, sifat intelektual. Dengan sifat manusia mampu menemukan benar atau salahnya sesuatu, dapat membedakan baik dan buruknya objek, serta dapat mengarahkan keinginan dan emosinya. Sifat intelektual ini membedakan manusia dari makhluk-makhluk yang lain. Kekuatan umum jiwa manusia. Mengenai kekuatan jiwa manusia telah dibahas oleh para tokoh pendidikan dunia sejak abad sebelum Masehi. Berikut ini dikemukakan oleh para atau tokoh, yaitu yang pertama, ahli sebagai kekuatan terpenting dari jiwa manusia dikatakan oleh Plato bahwa akal adalah bagian jiwa manusia yang merupakan kekuatan untuk menemukan kebenaran dan kesalahan. Dengan akal, manusia dapat mengarahkan seluruh aktivitas jiwa dan kejiwaannya, aktivitas jasmani dan kejiwaannya, sehingga manusia mampu memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Dan yang kedua, spirit sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia. Spirit adalah kekuatan untuk menjalankan gagasan-gagasan yang telah diputuskan oleh akal melalui pemilihan berbagai alternatif gagasan. Yang ketiga, ada nafsu. Nafsu sebagai stimuli fisik dan kejiwaan merupakan paling konkret di dalam diri manusia. Nafsu ini terbentuk dari segenap kekuatan, keinginan, dan selera yang sangat erat berhubungan dengan fungsi-fungsi jasmanilah. Plato membedakan antara keinginan yang berguna san konstruktif dengan keinginan yang tidak berguna dan merugikan. Roseu mengungkapkan ada 5 kekuatan jiwa manusia terdiri dari penginderaan, perasaan, keinginan, kemauan, dan akal. Yang pertama, ada penginderaan. Penginderaan terjadi apabila objek-objek eksternal berinteraksi dengan organ-organ indera. Kita sudah mengenal adanya indera, menambahkan indera, tapi Rousseau mengungkapkan ada indera dengan 6. Indera keenam menurut
Rousseau disebut common scan, yang mengombinasikan penginderaan terhadap sesuatu objek menjadi satu persepsi atau ide. Ide atau ide, sembarang lah. Jadi common scan adalah kekuatan untuk mengombinasikan pekerjaan indera-indera untuk menghasilkan sesuatu persepsi atau ide. Yang kedua, perasaan. Perasaan sangat erat hubungannya dengan penginderaan. Ketika kita mengarahkan perhatian kita kepada penginderaan terhadap suatu objek, ketika itu juga kita menyadari adanya perasaan tertentu dalam diri kita. Yang ketiga, ada keinginan. Keinginan sangat erat dengan hubungannya dengan perasaan. Perasaan senang atau tidak senang, cocok dan setuju atau tidak setuju. Yang keempat, ada kemauan. Menurut Rousseau, kekuatan kemauan sangat berat hubungannya dengan keinginan. Setiap keinginan merupakan ide dari suatu objek, dibentuk oleh common scan, didorong oleh rasa senang atau rasa tidak senang, dan kemudian menerima atau menolak objek itu tadi menurut ide yang telah terbentuk. Dan yang kelima, ada akal. Akal sebagai kekuatan penemu ide umum ataupun kebenaran sesuatu ide, memiliki dua kapasitas, yakni kapasitas penalaran indera yang disebut common scan. Penalaran indera memberikan ide tertentu tentang benda tertentu di alam sekitar. Kapasitas penalaran intelektual, apabila kita dengan akal sehat menyimpulkan ide tentang suatu benda, maka terhadap setiap benda yang sejenis dapat dimasukkan ke dalam ide umum itu. Dua, ada aktivitas kejiwaan. Pengalaman dalam hal ini pengamatan. Pertama ada pengamatan ya. Dalam hal ini penglihatan. Pengamatan merupakan fungsi sensoris yang memungkinkan seseorang menangkap stimuli dari dunia nyata sebagai bahan yang teramati. Aspek-aspek pengaturan itu berupa sudut-sudut tinjauan sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan menurut sudut tinjauan ruang seperti atas bawah, kanan kiri, jauh dekat, muka belakang, dan sebagainya. Dan kedua, pengaturan menurut tinjauan waktu. Pengamatan ini digambarkan dalam hubungannya dengan jarak waktu, jarak ruang stabilitas benda, tetap atau tidak tetap, perjalanan waktu, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Yang ketiga, pengaturan menurut sudut tinjau Gestalt. Dengan sudut tinjau ini, dunia pengamatan digambarkan sebagai bentuk atau medan psikologi yang tersusun dalam kebetulan, kesatuan, dan kebersamaan dari bagian-bagian. Keempat, pengaturan menurut sudut tinjauan arti. Dengan sudut tinjauan ini, medan pengamatan digambarkan dengan hubungan arti atau struktur arti berbagai objek atau peristiwa yang sama. Apabila ditinjau dari sudut arti masing-masing, akan menunjukkan hal-hal yang sangat berbeda. Cara-cara penyajian pengamatan berjumlah dengan jumlah alat indera. Orang telah lazim membedakan ilmu macam alat indera menurut 5 macam modalitas, yakni penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Yang pertama, penglihatan. Penglihatan terdapat bentuk, yaitu penglihatan terhadap objek yang berdimensi 2, penglihatan terhadap warna, yaitu penglihatan terhadap objek fisikis dari warna mungkin. Penglihatan terhadap dalam, yaitu penglihatan berdimensi 3. Kita melihat bahwa kesan volume benda itu tidak berbeda, melainkan sama, tidak berubah besarnya, melainkan konstan besarnya. Yang kedua, pendengaran. Mendengar atau mendengarkan adalah menangkap atau menerima suara melalui indera pendengaran. Ini berarti bahwa apa yang baru kita dengar atau terdengar tidak akan segera hilang, melainkan masih terngiang dan masih turut bekerja dalam apa yang didengar atau terdengar pada saat berikutnya. Yang ketiga, ada perabaan. Perabaan mengandung 2 pengertian, yaitu perabaan sebagai perbuatan aktif yang juga mencakup indera kinestesi, dan perabaan sebagai pengalaman secara pasif yang juga mencakup beberapa indera untuk sentuh ke kanan, pengamatan panas atau dingin, pengamatan sakit, dan indera vibrasi.
Perabaan menggunakan fungsi kulit badan mempunyai dua macam. Kepekaan yaitu tekanan dan titik sakit. Pembauan, penciuman. Membau atau mencium adalah menangkap objek yang berupa bau-bauan dengan menggunakan hidung sebagai alat pembau. Kita dapat menyebutkan variasi kualitas bau. Yang kelima, pengecapan. Mengecap adalah menangkap objek yang berupa kualitas rasa, benda, atau sesuatu dengan menggunakan lidah sebagai alat pengecap. Indera pengecap kita dapat peka terhadap 4 macam rasa cecapan pokok, yaitu rasa manis, rasa masam, rasa asin, dan rasa pahit. Rasa makanan sangat ditentukan oleh 1. Kualitas kombinasi pada rasa-rasa pada makanan. 2. Kombinatif antara indera pengecap dengan indera pembau. Fungsi pengamatan ternyata sangat strategis dalam diri seseorang. Maka pendidikan hendaknya menaruh perhatian besar terhadap kondisi peralatan indera serta bekerjanya indera. Perhatian pendidikan terhadap hal ini dapat diwujudkan antara lain dengan fungsi pengamatan ternyata sangat strategis dalam diri seseorang. Maka pendidikan hendaknya menaruh perhatian besar terhadap kondisi peralatan indera serta bekerjanya indera. Perhatian pendidikan terhadap hal ini dapat diwujudkan antara lain dengan 1. Tindakan metodologis, yaitu dengan pemilihan serta penyelenggaraan metode belajar mengajar yang efektif bagi perkembangan pengamatan serta pribadi anak didik secara keseluruhan. Yang kedua, tindakan manajerial, yaitu dengan penyelenggaraan pengelolaan kelas untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif bagi proses belajar mengajar baik secara fisiologis secara psikologis. B nih, tanggapan. Tanggapan biasa definisikan sebagai bayangan yang menjadi kesan yang dihasilkan dari pengamatan. Ada 3 macam tanggapan, yaitu 1. Tanggapan masa lampau yang sering disebut sebagai tanggapan ingatan. Yang kedua, tanggapan masa sekarang yang dapat disebut sebagai tanggapan imajinatif. Yang ketiga, tanggapan masa mendatang yang dapat disebut sebagai tanggapan antisipatif. Menurut Johann Friedrich Herbert tahun 1776 sampai 1776 sampai 1841. Maaf salah ya. Tanggapan merupakan unsur dasar dari jiwa manusia. Tanggapan dipandang sebagai kekuatan psikologi yang dapat menolong atau menimbulkan keseimbangan ataupun merintangi atau merusak keseimbangan. C. Ada fantasi. Fantasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas imajinasi untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan lama yang telah ada. Fantasi dibedakan atas 1. Fantasi sengaja secara pasif, yaitu yang tidak dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. 2. Fantasi sengaja secara aktif, yaitu yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Kegunaan fantasi. Orang dapat memahami atau mengerti sesama manusia. Orang dapat memahami dan menghargai kultur orang lain. Orang dapat keluar dari ruang waktu sehingga demikian ia dapat memahami hal-hal yang ada dan terjadi di tempat lain dan di waktu lain. Contoh ilmu sejarah. Fantasi dapat melepaskan diri dari kesukaran dan permasalahan serta meluapkan kegagalan atau kesan-kesan buruk. Fantasi dapat membantu seseorang dalam mencari keseimbangan batin. Fantasi memungkinkan seseorang untuk dapat membuat perencanaan di masa mendatang. Dan selanjutnya ada mengingat. Mengingat berarti menyerap atau melakukan pengetahuan dengan jalan pengecaman secara aktif. Fungsi ingatan itu sendiri meliputi 3 aktivitas, yaitu mencamkan, yaitu menangkap atau menerima kesan, menyimpan kesan-kesan, memproduksi kesan-kesan. Sifat yang baik dari ingatan adalah cepat, setia, kuat, luas, dan siap. Pengecaman terhadap sesuatu kesan akan lebih kuat apabila 1. Kesan-kesan yang dicamkan dibantu dengan penyuaraan. 2. Pikiran subjek lebih terkonsentrasi kepada kesan-kesan itu.
3. Teknik belajar yang dipakai oleh subjek adalah efektif. 4. Subjek menggunakan titian ingatan. 5. Struktur bahan-bahan dari kesan-kesan yang dicamkan adalah jelas. Pikiran dapat diartikan sebagai kondisi letak hubung antar bagian pengetahuan yang telah ada dalam diri yang dikontrol oleh akal. Jadi, di sini akal adalah sebagai kekuatan yang mengendalikan pikiran. Berpikir merupakan proses dinamis yang menempuh 3 langkah berpikir, yaitu pembentukan pengertian. Ini melalui proses mendeskripsi ciri-ciri objek yang sejenis, mengklasifikasi ciri-ciri yang sama, mengabstraksi dengan menyisakan, membuang, menganggap ciri-ciri yang hakiki. Pembentukan pendapat ini merupakan perletakan hubungan antara dua buah pengertian atau lebih yang berhubungan itu dapat dirumuskan secara verbal berupa pembentukan keputusan ini merupakan penarikan kesimpulan yang berupa keputusan. Perhatian adalah cara menggerakkan bentuk umum cara bergaulan jiwa dengan bahan-bahan dalam dan tingkah laku. Dengan versi lain, perhatian dapat diartikan 2 macam, yaitu perhatian adalah pemusatan tenaga atau kekuatan tertuju kepada sesuatu objek. Perhatian adalah pendayungan kesadaran untuk menyertai suatu aktivitas. Ada berbagai macam perhatian yang pada pokoknya meliputi macam-macam perhatian menurut cara kerjanya. Perhatian spontan, yaitu perhatian yang tidak sengaja atau tidak sekehendak subjek. Perhatian refleksif, yaitu perhatian yang disengaja atau sekehendak subjek. B. Macam-macam perhatian menurut luasnya. Perhatian intensif, perhatian tidak intensif. C. Macam-macam perhatian menurut luasnya. Perhatian terpusat, yaitu perhatian yang tertuju kepada lingkup objek yang sangat terbatas. Perhatian terpancar, yaitu perhatian yang pada suatu saat tertuju kepada lingkungan objek yang luas atau tertuju kepada berbagai macam objek. Perasaan dapat diartikan sebagai suasana psikis yang mengambil bagian pribadi dalam situasi dengan jalan membuka diri terhadap suatu hal yang berbeda dengan keadaan atau nilai dalam diri. Jenis-jenis perasaan dapat dibagi atas. Pertama, perasaan jasmaniah. Jenis perasaan ini sering juga disebut sebagai perasaan rendah. Yang kedua, perasaan rohaniah, sering pula disebut perasaan luhur. Ada kemauan. Kemauan adalah bukan aktivitas ataupun usaha kejiwaan. Kemauan juga disebut kekuatan. Pemilihan dan realisasi tujuan memerlukan suatu kekuatan disebut kemauan. Kemauan itu bukan keinginan, artinya orang yang belum tentu mau dan sebaliknya orang yang belum tentu ingin. Menurut Agustin, kemauan merupakan pengendali dari keinginan. Kemampuan beraksi apabila dipancing oleh adanya usaha memenuhi kebutuhan. Bila ditekankan pada kepentingan pribadi, maka kemauan mengaktualisasikan diri sebagai kekuatan yang mendorong perbuatan mencapai tujuan. Bila ditekankan pada segi lainnya, maka kemauan mengaktualisasikan diri sebagai kekuatan yang menarik perbuatan mencapai tujuan. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya tentang sifat dan hakikat kemanusiaan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau cara bicara saya yang tidak jelas, karena saya tidak terbiasa ngomong panjang lebar seperti ini ya. Jadi mohon maaf ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nggak tahu kapan, oke?